Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Kenanglah kebaikan orang-orang yang telah wafat di antara kalian. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga berkata, "Al ulama baquna ma baqiyad dahru, a'yanuhum mafqudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah." Orang-orang yang berilmu akan selalu ada sepanjang masa. Jasad mereka memang sudah tidak membersamai kita, akan tetapi keteladanan mereka akan selalu ada dalam hati. Beliau as-sayyid al-alim al-faqih al-murabbi ad-da'i ilallah biqaulih wa fi'lih, Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Hasan Fat'at, dilahirkan pada tanggal 16 November 1968 Masehi, bertepatan pada 25 Sya'ban 1388 Hijriah di kota Solo, Jawa Tengah. Ketika di dalam kandungan, ibunya bermimpi Al-Habib Alwi bin Muhammad As-Segaf dan Al-Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Keduanya memberikan rida atau surban yang kemudian digunakan oleh ibunya untuk alas tidur dan selimut. Ketika terbangun, ibunya menangis dan menceritakan kepada suaminya karena takut mimpi tersebut menjadi pertanda dekatnya ajal. Namun sang suami berkata, "Jangan takut, insya Allah ini adalah bisyarah, kabar gembira." Al-Habib Muhammad tumbuh dalam keluarga yang menjalankan agama dengan baik, dari orang tua yang sabar dan tangguh dalam perjuangan. Ayahandanya beliau bernama Al-Habib Ahmad bin Hasan Fat'at, seorang dermawan, pejuang agama yang gigih, berdakwah dengan harta, diri dan jiwanya. Sejak kecil ibundanya yang mengenalkan dan mengajarkan beliau wirid-wirid harian seperti rotib, juga membekalinya dengan buku-buku agama seperti Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi dan kitab-kitab lain dalam bentuk terjemah. Beliau sangat mandiri, rapi, sabar dan qanaah. Dalam menjalani kehidupan tak jarang beliau berjualan di sekolah untuk membantu ibunya. Pendidikan yang ditempuh, yang pertama Madrasah Rabithah Alawiyah atau di Penogoro, Solo, adalah tempat di mana beliau pertama kali menempuh pendidikan formal yang didirikan oleh beberapa habaib, di antaranya Al-Habib Alwi bin Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Di samping kegiatan sekolah, beliau sudah menunjukkan semangat dan tekad yang kuat untuk mempelajari ilmu agama. Di waktu kosongnya, beliau lebih sering memilih menghadiri rauha, kajian kitab Al-Habib Anis Al-Habsyi di Masjid Riyadh, yang mana anak muda sangat jarang didapati saat itu. Al-Habib Anis adalah salah satu sosok yang sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter beliau yang murah senyum tapi juga tegas. Kedua, Darul Lughah wad Da'wah, Bangil, Pasuruan. Beranjak dewasa, dengan isyarah dari sang ayah, Al-Habib Muhammad melanjutkan pendidikan agamanya di Ma'had Darul Lughah wad Da'wah di bawah asuhan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Beliau termasuk generasi pertama. Semasa belajar, beliau tidak pernah membuang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat dan selalu mengisi waktunya dengan membaca, mengulang pelajaran dengan giat dan tekun. Beliau adalah murid yang aktif. Ketika ada yang tidak difahami, beliau mencatatnya dan tidak ragu untuk bertanya kepada guru-gurunya. Al-Habib Muhammad semasa belajar adalah santri yang mengamalkan ilmunya. Ketika liburan, beliau bersama teman-temannya hendak menghabiskan waktu layaknya anak muda seusianya. Namun beliau ingat akan keagungan pakaian yang dikenakannya, yaitu peci dan sarung, sehingga beliau mengurungkan niat tersebut dan kembali ke rumahnya. Hal ini selaras dengan perkataan ulama ahli ilmu yang menyatakan dan pernah beliau ucapkan, at-tashabbuh yurasut tanabbuh, menyerupai orang-orang soleh dalam berpakaian akan menumbuhkan kesadaran. Ketiga, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab LPBA Jakarta. Setelah menimba ilmu di Dalwa pada sekitar tahun 1988 atau 1989, Al-Habib Muhammad melanjutkan studi ke LPBA
untuk memperdalam khazanah keilmuan di bidang bahasa Arab. Beliau mulai mengajar di Pondok Pesantren Al Khairat sejak masa kuliah dan punya cita-cita besar dalam memajukan pendidikan pesantren di Al Khairat. Di masa kuliah, beliau mudah bergaul dengan semua kalangan. Beliau adalah orang yang dermawan dan suka menolong. Ketika beliau dinyatakan lulus pada tahun 1991 dan mendapatkan ijazah kelulusan, terdapat cerita menarik dan unik. Ada seorang temannya yang namanya persis seperti beliau, yaitu Muhammad. Dinyatakan tidak lulus. Hal ini tentu membuatnya bersedih dan bingung. Melihat temannya bersedih, beliau tidak berpikir panjang. Dengan hati yang lapang, Al-Habib Muhammad memberikan ijazahnya kepada temannya tersebut, sehingga dia merasa senang dan bahagia. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi beliau dalam menuntut ilmu amat jauh dari tujuan duniawi. Keempat, Rubat Al-Jufri, Madinah Al-Munawwarah. Berangkat dari rekomendasi dan beasiswa dari LPBA, Al-Habib Muhammad melanjutkan studi ke Madinah Al-Munawwarah melalui perantara Habib Salim Al-Jufri. Beliau mendapatkan secara surat yang menjelaskan ciri-ciri dan sifat seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saat itu beliau sendiri belum ketahui. Sampainya di Madinah, beliau mengikuti tes yang diberikan oleh salah satu universitas ternama yang berlandaskan faham Wahabisme dan bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di tengah kegundahan dan kegelisahan hati, beliau berziarah ke makam kakeknya yang mulia Baginda Muhammad SAW. Berizin Allah, beliau bertemu dengan ulama yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, yaitu Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Kemudian beliau diajak ke Rubat Al-Jufri. Di Madinah, beliau juga belajar kepada Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdul Asyatiri dan termasuk murid yang dekat dengan gurunya, sehingga dipilih menjadi salah satu juru tulis Al-Habib Salim dan digelari Al-Khattat. Berkat tulisannya yang indah sesuai dengan kaidah penulisan bahasa Arab yang baik dan benar. Sekali beliau juga menimba ilmu kepada Abuya As-Sayyid Muhammad Al-Maliki dan Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al-Habib Muhammad pandai dalam mengalokasikan waktunya. Semasa belajarnya di Madinah, beliau sangat rajin dan tekun dalam mengikuti semua bidang disiplin ilmu. Di beberapa kesempatan, tak kurang dari 70 makalah kalam ulama dihafalkan dalam sehari. Hingga tak jarang ketika beliau mengajar, banyak sekali untayan syair, sajak, dan makalah para ulama yang luar biasa beliau ucapkan di luar kepala. Bukan hanya satu, namun ratusan bahkan ribuan himpunan faidah yang dicatat tak kalah menimba ilmu pada guru-gurunya. Sepulangnya dari Madinah, beliau aktif mengajar di berbagai tempat. Salah satunya di Ponpes Al Khairat Putra dan Putri, serta aktif sebagai aktivis Islam dalam memerangi ajaran-ajaran menyimpang dari golongan Wahabi, Syiah, dan liberalisme yang menyeruak di Indonesia kala itu lewat lisan, tulisan, serta tindakan. Beliau adalah ulama yang cerdas dalam siasah dakwah, hingga tak sedikit masjid-masjid yang tadinya dijadikan wadah untuk menyebarkan ajaran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah berhasil beliau duduki dengan menyebarkan para alumni Nusan Al Khairat, dan beliau sendiri yang mendominasi kajian-kajian masjid di daerah Bekasi khususnya. Sekitar tahun 2000, Al-Habib Muhammad mendapat mandat dari sang ayah sebagai pendiri pesantren untuk mengasuh dan memimpin pondok pesantren Al Khairat bagian putri. Dalam melanjutkan kepemimpinan, beliau banyak berterjun langsung ke lapangan sebagai motivator dan pengarah untuk keberlangsungan dan kemajuan pendidikan di pesantren Al Khairat putri khususnya. Pun begitu, beliau masih tetap aktif mengajar dan mengisi roha di Pondok Putra. Sebagai pemimpin yang melanjutkan era pesatnya perkembangan teknologi digital dan globalisasi, Al-Habib Muhammad berhasil membawa transformasi yang signifikan bagi pesantren putri.
Di bawah kepemimpinannya, Pondok Pesantren Putri mengalami kemajuan yang pesat di bidang pendidikan, kurikulum, peningkatan mutu santri dan lulusan. Beliau adalah sosok pendidik yang sangat mengapresiasi, memberi support, dan bangga apabila ada muridnya yang bermanfaat bagi umat. Banyak murid beliau yang telah mendirikan yayasan pendidikan dari sekolah, pesantren hingga majelis taklim. Al-Habib Muhammad menganggap muridnya seperti anaknya sendiri. Kasih sayangnya, penjagaannya, dan lain-lain, sampai apa yang diharapkan untuk anak-anaknya beliau harapkan juga untuk seluruh muridnya. Selalu menanyakan kabar muridnya yang lama tidak terlihat. Tidak pernah tertinggal doa untuk murid-muridnya. Senyuman indahnya tidak pernah lepas dari sosoknya yang penuh wibawa. Amat peduli terkait keselamatan muridnya, baik di dunia dan di akhirat. Hal ini hanya dimiliki oleh sosok pendidik sejati, pendidik jiwa dan jasad. Pada tahun 2009, ayahandanya Habib Ahmad berpulang ke rahmatullah. Sebagai bentuk bakti kepada ayah dan gurunya, Al-Allamah Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, yang memberikan sorban dan perintah untuk berdakwah, beliau mendirikan majelis taklim yang diadakan setiap hari Ahad pagi di kediaman sang ayah. Fokus kajian beliau adalah kitab-kitab fikih yang berkaitan dengan kewajiban serta larangan syariat dari kitab dan kitab suluk. Jalan seorang menuju Tuhannya bersumber dari kitab yang ditulis oleh gurunya. Seiring jalannya waktu, jamaah semakin bertambah pada setiap minggunya. Karena padatnya jamaah yang antusias mendengarkan ilmu dan penjelasan beliau yang mudah difahami dan meresap di hati, hingga akhirnya Al-Habib Muhammad mempropori pembelian sebuah rumah untuk dijadikan majelis. Hal ini disambut positif oleh jamaah dan masyarakat hingga terbelinya rumah tersebut, dan beliau renovasi menggunakan sebagian dana pribadi dan bantuan daripada dermawan hingga menjadi majlis yang diberi nama oleh guru beliau Al-Habib Zain bin Smith, yaitu Qo'ah Majma' Al-Asrar wa Multaqal Abrar, yang artinya tempat berkumpulnya rahasia-rahasia Allah dan pertemuan orang-orang baik. Beliau menjadikan majlis ini sebagai wakaf untuk pendidikan, pengajian, dan kebaikan-kebaikan yang tidak melanggar syariat, seperti ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan perempuan, memutar musik, dan lainnya. Dakwahnya berhasil diterima di semua kalangan, baik kalangan intelektual maupun kalangan biasa. Bukan hanya dakwah dengan lisan, beliau lebih mengedepankan dakwah bil hal dan perbuatan. Beliau selalu menyatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal, mengajak dengan perbuatan lebih efektif daripada dengan ucapan. Perjalanan kehidupannya merupakan teladan bagi keluarga, murid, dan masyarakat. Ini adalah hasil dari ilmu beliau yang manfaat sebab kepatuhan dan penghormatan yang tinggi terhadap kedua orang tua dan guru-gurunya. Mengutip dari syair Habib Umar Abdul Aziz Muhammad li abihi walana minal akyasi yadkhallana minhu natidajat tadrisi. Al-Habib Muhammad bagi ayahnya dan bagi kami termasuk orang-orang yang cerdas, dan menampakkan kepada kita hasil dari pendidikan ayahnya. Beliau adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, sangat besar ta'alluq ikatan batinnya dengan Rasulullah SAW dan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Hal itu beliau buktikan dengan menulis sebuah buku yang berjudul Salam dari Langit, tentang kisah hikmah dan fadilah dari Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Adapun bisyarah yang didapati beberapa bulan sebelum beliau wafat, ada seorang bercerita bahwa dia membaca buku tersebut hingga akhir. Kemudian dia bermimpi Sayyidah Khadijah yang menitipkan salam dan mendoakan Habib Muhammad beserta keluarganya. Al-Habib Muhammad juga pernah bermimpi bertemu Sayyidah Khadijah di Ma'lah, menyambutnya dengan wajah yang bercahaya dan berseri-seri, dikarenakan girohnya ketika ada penceramah yang mencela Sayyidah Khadijah dan keluarga Nabi SAW. Beliau membelanya dengan tegas dan berani, baik secara lisan maupun tulisan. Al-Habib Muhammad adalah sosok ulama yang sangat wara, santun dan lembut. Namun jika berkaitan dengan agama dan kehormatan umat Islam, beliau sangat tegas dan lugas, konsisten dalam cara dakwahnya. Beliau selalu menentang dan mengingatkan jika ada yang tidak sesuai dengan jalan salaf, tidak pandang bulu kepada siapapun yang melanggar syariat.
tidak ada tawar-menawar dan negosiasi dalam menegakkan syariat amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau adalah orang yang paling sedih ketika ada umat zaman sekarang tidak mengikuti salafun saleh. Apapun yang beliau lakukan adalah Rasulullah SAW sebagai barometernya. Beliau selalu berkata, tidak ada seorang yang kebenarannya mutlak melainkan Rasulullah SAW. Siapapun boleh diikuti selagi ajarannya sesuai dengan Rasulullah SAW. Perhatiannya terhadap kemaslahatan umat Islam tidak hanya dinyatakan melalui dakwah yang meliputi belahan Nusantara saja, tapi juga dituangkan lewat karya-karya tulisnya yang kebanyakan berkaitan dengan kehormatan Rasulullah SAW. Aliran-aliran sesat dan hukum-hukum lainnya. Beliau juga aktif mengisi seminar keilmuan di berbagai lembaga dan majelis taklim baik online maupun offline, dalam dan luar negeri, dan sangat responsif terhadap kasus-kasus viral yang ada kaitannya dengan agama. Semuanya beliau tuangkan pada quotes tulisan harian, baik dalam bentuk gambar ataupun tulisan, guna meredam fitnah yang tujuannya hanya satu, agar umat tidak merasa bingung dan terpecah belah terkait isu-isu yang marak berkembang. Terhitung puluhan buku yang beliau tulis dan terjemahkan. Tengah kesibukannya beliau dalam menulis, mengajar dan berdakwah, kurang lebih terdapat 1.300 masjid yang telah beliau bangun sejak tahun 2000. Beliau begitu manfaat dan tersebar kealimannya, pengetahuannya luas dalam membimbing umat baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau menjadi rujukan umat baik yang muda ataupun yang sudah lanjut usia untuk bertanya mengenai syariat. Beliau adalah sosok yang sangat tawadu juga dermawan. Siapapun yang meminta kepadanya tidak pernah ditolak, baik harta, solusi dan nasihat. Beliau berkata, suatu saat nanti kau akan mengerti bahwa kebahagiaan itu bukan ketika mengambil, tapi saat kau memberi. Dalam hal ini beliau sangat persis dengan ayahandanya, memberi tanpa takut miskin. Beliau sering berwasiat untuk tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan dari kalangan manapun, mengadur hadis dari baginda Rasulullah SAW, la tudal sa'il walau ja'a 'alal fars. Jangan kalian tolak orang yang meminta walaupun dia datang dengan menunggangi kuda. Rahimahullahu mura'an farhu fil iqta. Allah merahmati seseorang yang kesenangannya terletak pada saat dia memberi. Nasihat dan pesan-pesan beliau. Beberapa nasihat yang sering beliau sampaikan adalah, siapapun yang berani meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau menawar-nawar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia tidak boleh lagi menjadi panutan kita. Keilmuan seseorang yang dianggap dan keilmuan yang akan bermanfaat adalah pengenalannya kepada Nabi SAW. Semakin banyak dia menghafal tentang apa-apa yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, maka semakin tinggi ilmunya. Dan sebaliknya, jika dia tidak semakin tahu tentang Rasulullah SAW, berarti dia semakin bodoh walaupun dia punya titel atau gelar setinggi apapun. Membenarkan maksiat dan kemungkaran adalah mudahanah yang diharamkan. Terlalu mahal jika seseorang mengejar popularitas dengan mengorbankan agamanya. Tertulis dalam sejarah bahwa sejarah bukan segalanya jika neraka tempat akhirnya. Beliau sering berpesan menukil ucapan sang guru, asyuhra la tu'ti rif'ah. Popularitas itu tidak menjadikan seseorang diangkat derajatnya di sisi Allah. Beliau juga berpesan, ketika pendapatmu menyisihi pendapat mayoritas ulama, maka itu bukan karena kamu hebat, namun kebodohan yang tidak kamu sadari. Jangan katakan zaman ini semua manusia telah celaka, masih ada ulama-ulama yang menjalankan thariqah alawiyah zaman ini, maka carilah. Kehidupan ini adalah masrah, peran yang akan dikenang setelah kematian, maka jadilah pemeran yang baik. Firasat kepulangan beliau kepada Allah di awal tahun ajaran 2023. Seringkali beliau menceritakan, memerintahkan murid-muridnya untuk banyak bertanya di akhir pelajaran. Ayo sering-sering tanya mumpung anak masih ada, ucap beliau di akhir pelajaran pagi yang membuat hati bergetar, seakan memberikan isyarat untuk banyak mengambil ilmu darinya.
Di beberapa kesempatan dalam akhir ceramahnya, beliau senantiasa meminta kepada Allah hadiah termahal, yaitu husnul khatimah, akhir hidup yang baik. 3 bulan sebelum kepulangannya, terlihat beliau begitu sehat dan bugar. Wajahnya semakin menampakkan cahaya Rabbani. Semasa sakitnya, beliau tetap semangat menuntut ilmu dan membaca beberapa kitab, dan tak lupa mendoakan para muridnya. Siapapun tidak siap untuk kehilangan sosoknya yang begitu bersahaja, terlebih keluarga, murid, dan para pecintanya. Namun dengan beriman pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan percaya, beliau mengakhiri kehidupan dunia fana ini dengan husnul khotimah. Tepat pada hari Ahad pukul 9 pagi tanggal 18 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 31 Desember 2023 Masehi, beliau menghadap Sang Khalik. Pada malam-malam sebelumnya, beliau berkata kepada salah satu anaknya, mengutip hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun senang menjumpainya. Wafatnya beliau sangat luar biasa, seolah membuktikan sabda Nabi besar Muhammad SAW yang menyatakan dalam hadisnya, yamutul mar'u ala ma'asy'alih, seseorang akan wafat sesuai kebiasaan hidupnya. Tentu pandangan ini didasari dengan alasan-alasan tertentu, diantaranya 1. Wafat setelah 3 bulan menghatamkan kitab Manhaj As-Shawi yang beliau asuh di Majlis Ta'lim Khairat selama 13 tahun lamanya, sedangkan kitab Manhaj As-Shawi sendiri adalah karya Al-Habib Zain bin Al Smith, guru yang sangat beliau cintai. Kedua, wafat di hari Ahad, hari majlis taklim yang didirikannya, sebagaimana ahli hikmah berkata, la yamutu yaumul ahad ila hari Ahad. Tidaklah orang soleh wafat di hari Ahad melainkan ia adalah ahli tauhid. Pagi yang begitu cerah berubah menjadi mendung, dilanda kesedihan mendalam atas kepergian sang pendidik ruh dan jiwa yang mulia, pembimbing umat, pelita dan menuntut ilmu agama, sekaligus orang tua dalam menuntun jalan kehidupan. Al-Habib Muhammad di mata gurunya, Habib Muhammad adalah salah seorang murid yang sangat dicintai, juga ada di dalam hati Al-Habib Zain bin Smith. Seringkali beliau memberikan perhatian kepada Habib Muhammad, juga memujinya. Di antara pujian dan perhatian kepadanya adalah 1. Saat terakhir kali beliau umroh, beliau berziarah ke rumah gurunya dan hendak menanyakan perihal dakwahnya, apakah sudah berada di jalan salaf atau belum, karena pikiran itu selalu terbayang di benak beliau. Ketika dalam pertengahan majlis, tiba-tiba Habib Zain menyuruh beliau naik dan duduk di kursi sejajar dengannya. Saya berkata, "Kum haza rajulun alimun wa faqihun wa innahu maqamun indallah." Berdirilah, orang ini merupakan orang yang alim dan ahli fikih, dan ia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, karena besarnya ta'alluq beliau kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, Habib Zain pernah berkata kepadanya, "Dia, Syekh Abdul Qadir Jailani, mempunyai pemberian untukmu." Yang ketiga, saat wafatnya Habib Zain sangat menyayangkan kepergian beliau, juga berkata, "Rahimahullahu Muhammad Fat'ak, manansahu abadan, waliduka ya khair alim mudarris wa talabah wa ana sallainahu alaih, rahimahullahu Muhammad Fat'ak, sedaqna alaihi asra alaf riyal rusulha ila ruhi." Semoga Allah merahmatinya, aku tidak akan melupakannya selamanya. Ayahmu adalah orang yang alim, juga pendidik yang baik, dan termasuk muridku. Aku juga mensolatkannya, bersedekah untuknya 10.000 riyal, dan aku hadiahkan pahala sedekah ini untuk ruhnya. Semoga keberkahannya selalu tercurah kepada keluarganya, murid, dan para pecintanya, dan seluruh umat Rasulullah SAW. Semoga keridhaan Allah selalu tercurah kepada Ustazuna Rabbi Arwahina Wajsadina Al-Habib Muhammad Fat'ak. Senantiasa Allah lipat gandakan pahalanya, Allah gantikan dengan penerus dari keturunan serta dari murid yang soleh. Semoga ajaran yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pendahulu yang soleh tetap kita rawat dan dilestarikan oleh para penerus pengikutnya hingga tergolong pada ayat, "Wallazina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim bisyai'in kullu imri'in bima kasabat rahin."
dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal kebajikan mereka. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afina min fitanihim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.